pertama, Idul Fitri diartikan sebagai hari kembali makan-makan. Kemudian yang kedua, azan tanpa lagu dan sebagainya itu. Kemudian yang ketiga, perempuan ada di saf sholat ke laki-laki. Kemudian yang keempat, jarak. Oke, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang bilang kalian ya. Kemudian yang keenam adalah salam Yahudi. Oke, kalau nomor 1 sampai 4 saya kira itu adalah persoalan yang remeh-temeh. Persoalan remeh-temeh itu ya mestinya nggak usah kita bahas. Tapi nanti pada kesempatan yang lain bisa kita bahas. Yang perlu kita bahas karena berkaitan dengan kehidupan bersama antar umat beragama yang sebenarnya itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah meninggal dalam keadaan baju perangnya masih ada di seorang Yahudi. Itu artinya Rasulullah berhubungan baik dengan orang yang beragama lain, ya kan? Walaupun saya juga masih bertanya-tanya, kok masih ada orang Yahudi di situ gitu. Ya, saya bertanya-tanya itu, kok masih ada orang Yahudi pada saat Rasulullah menjelang meninggal dunia? Kenapa kok saya bertanya-tanya? Karena orang Yahudi kan sudah diusir. Kok masih ada itu orang Yahudi di situ? Nah, itu tugas kalian untuk mencari validitas informasi tentang adanya Yahudi di situ. Nah, gitu-gitu kan kalian mesti tanya. Kalian pernah nanya nggak? Pernah mikir nggak? Nah, itu dia masalah. Nah, kalau kalian yang mahasiswa aktivis Islam aja, kalian nggak mikir, terus orang-orang yang tidak menjadi aktivis Islam kamu suruh mikir gimana ceritanya? Gitu. Berarti kita memang harus mikir. Kalau ada kejadian, kalian harus pikir cerita ini benar apa enggak. Selalu bertanya begitu. Ya, setiap ada informasi, ada perkataan, ada statement, ada ungkapan apa saja, tugas kalian yang pertama kali adalah melakukan falsifikasi. Kalau tidak bisa difalsifikasi berarti adalah benar, begitu. Termasuk tadi, ya kalau ada cerita tentang Yahudi yang masih punya piutang kepada Rasulullah, tetapi ada jaminannya adalah baju perang Rasulullah. Nah, itu artinya Rasulullah hidup bersama dengan Yahudi. Lah kalau hidup bersama dengan orang Yahudi gimana? Kalau ketemu gimana? Diam-diaman. Oh gitu. Nah, sekarang ada kasus yang terjadi di Az-Zaitun itu. Di Az-Zaitun ada sebuah pertemuan yang di dalamnya ada orang-orang yang tidak hanya Islam saja, tetapi juga ada orang-orang yang beragama bukan Islam. Maka salamnya tidak hanya Assalamualaikum, tetapi juga salam yang kemudian disebut sebagai salam Yahudi. Bunyinya gimana, Eden? Itu pentingnya belajar bahasa ya di situ. Dan bahasa yang penting bagi ilmuwan sosial agama. Ya, siapa? Firdaus, Nabil, ya memang harus ngerti bahasa Ibrani gitu. Apalagi kalau kalian menjadi tokoh-tokoh agama, ya. Tokoh-tokoh agama yang dibutuhkan nanti di masa depan itu melakukan dialog agar terbina dialog diskusi. Diskusinya untuk apa? Bisa untuk berdakwah, bisa juga untuk melakukan dialog bersama gitu. Kalau sudah nggak bisa lagi, titik temunya itu nggak bisa dicapai, ya kan biasa saja, ya kan. Orang itu punya kepentingan masing-masing, dia tinggal milih aja gitu, milih agamanya misalnya, ya sudah, mau gimana lagi. Dari dulu kan juga begitu. Tetapi kan selalu ada orang-orang yang kemudian baru tahu kalau kalian menunjukkan kekeliruan, ya, menunjukkan apa yang ada di dalam kitab suci kita, kemudian kalian menunjukkan persamaan dan sekaligus juga perbedaannya, begitu, ya. Nah, sekarang salam Yahudi tadi itu sebenarnya gimana sih gitu? Wong artinya juga sama kan? Artinya apa? Kedamaian atas kalian.
Kalau toh itu mendoakan orang yang non muslim, boleh apa enggak? Satu itu dulu. Jadi persoalannya sebenarnya apa? Itu kalau dianggap sebagai salam yang bernuansa agama, nuansanya adalah nuansa sakral, kira-kira iya atau tidak? Bahwa itu adalah salamnya orang Yahudi, anggap saja iya gitu. Anggap saja itu adalah salam yang digunakan oleh orang-orang Yahudi di dalam kebaktiannya. Kira-kira itu kemudian digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Loh, yang jelas loh jawabnya. Dengan argumentasi, jangan tidak pakai argumentasi. Argumentasinya apa, Bil? Hah? Sudah punya salam sendiri, sudah perlu. Maksudnya gimana? Nggak perlu diucapkan. Karena kita sudah punya salam sendiri. Loh, ada orang Yahudinya di situ, misalnya. Kalau ada orang Yahudinya di situ gimana? Dan orang Yahudi di situ adalah orang Ibrani, misalnya, nggak ngerti salammu, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, misalnya. Gimana? Itu kan sama dengan kalau kamu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kalau ada orang Indonesianya selamat siang, selamat sore, ya sebenarnya nggak perlu juga, artinya sama kok gitu. Iya kan? Artinya sama apa enggak? Sama, itu sudah terjadi perdebatan di masa lalu. Itu yang melakukan pertama kali namanya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ya. Mbah Gus Dur itu dulu sudah begitu. Ribut orang begitu karena Assalamualaikum kemudian diganti dengan selamat pagi begitu. Nah, artinya kan ya anggap saja sama Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum itu bedanya dengan selamat pagi apa? Coba. Bedanya apa? Ya kan artinya kan keselamatan atas kamu kan kemudian diungkapkan dengan Assalamualaikum, yang satu selamat pagi. Artinya ya sama. Seperti kalau kamu bilang terima kasih, bahasa Arabnya apa? Syukron. Loh, yang satu dua kalimat, dua kata, yang satu cuma satu kata. Syukron nama terima kasih. Yang satu thank you. Oh gitu. Terima kasih, thank you. Loh, beda jauh. Padahal maksudnya sama, ya kan? Loh, gimana itu? Yang satu thank itu artinya apa? Terus you artinya apa? Kamu. Lah kalau terima kasih, mana kamunya? Oh, nggak ada. Lah itu ungkapan kan? Ya. Artinya sebenarnya yang namanya Assalamualaikum dengan selamat pagi itu ya sama saja gitu loh. Oke? Nah, sekarang lu itu kan sakral, ada nuansa sakralnya di situ. Nah, Islam ini punya konsep desakralisasi. Di dalam satu ayat yang sering saya jelaskan pada kalian, konsep desakralisasi ada di surat Al-Baqarah 158. Halaman berapa? Ya, nyebut halaman-halaman itu gampang ya kan. Lebih susah nyebut ayatnya. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Innas sofa, sesungguhnya sofa wal marwata min sya'airillah, dan marwah itu adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang haji atau umroh, faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka tidak dosa kalau tawaf antara Sofa dan Marwah. Kenapa di situ disebut dengan tawaf? Karena bentuknya begini, dari Sofa, Marwah, kemudian agak geser ke kiri gitu, kemudian muter lagi, maka istilah yang digunakan adalah tawaf di situ. Ya, kalau sa'i artinya kan jalan cepat. Jalan cepat antara Sofa dan Marwah seolah-olah dari titik A ke B kembali ke titik A lagi itu lurus. Nah, ini kalau ngomong sama orang yang belum pernah haji kan repot, nggak paham ya kan. Kamu masih ingat Bil? Ya kan? Sofa, Marwah, terus ini antara lintasan yang Sofa Marwah dengan Marwah ke Sofa itu beda, kanan kiri gitu. Paham?
Paham ya sampai di sini? Maka oleh Al-Qur'an disebut sebagai tawaf juga. Seperti tawaf itu di Ka'bah itu. Ka'bah itu lingkarannya itu full, lingkaran penuh. Kalau ini lingkarannya kayak rantai. Kalau sa'i itu kayak rantai sepedamu itu. Ya, rantai motormu. Nah, itu adalah ayat tentang desakralisasi. Kenapa disebut dengan desakralisasi? Kita bisa pahami dari sejarahnya. Sejarahnya pada saat itu ada seorang sahabat yang bingung ketika mendengar ayat ini. Kenapa kok bingung? Bingungnya ada di fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Kenapa? Sahabat tadi itu taunya hukum sa'i antara Safa dan Marwah adalah rukun. Rukun itu di atas wajib tingkatannya. Kalau wajib ditinggalkan masih bisa sah haji atau umrohnya kalau bayar dam. Tetapi kalau rukun nggak bisa. Kalau rukun ya harus ngulang. Itu tidak sah itu haji atau umrohnya. Maka harus ngulang karena rukun. Lah tetapi ayat ini justru mengatakan fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Kalau ada orang yang haji atau umroh maka tidak dosa kalau melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kalau tidak dosa itu lebih baik ditinggalkan atau lebih baik dilakukan? Lebih baik ditinggalkan mestinya gitu. Tapi ini kan tidak gitu. Ini harus dikerjakan. Bahkan kalau tidak dikerjakan, maka haji atau umrohnya batal begitu. Maka sahabat bingung, ada seorang sahabat bingung kemudian bertanya kepada Ibu Aisyah itu. Bertanya, Ibu Aisyah ini gimana? Ayatnya kok aneh ini. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, padahal ya, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Padahal kan hukumnya rukun. Kok fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima? Kemudian dijelaskan, oh pada saat itu patung-patung antara Safa dan Marwah itu banyak sekali. Karena patung-patung banyak sekali, maka orang-orang Islam sangat khawatir kalau mereka melakukan tawaf sa'i maksudnya antara Safa dan Marwah kemudian menjadi syirik. Maka kemudian dikasih informasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan ayat ini, Al-Baqarah ayat 158 ya, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi harus pakai latar belakang. Loh ini Mas Hukma itu pinter loh ya. Pada saat itu dia usia kelas berapa? Kelas 2 atau kelas 3 SD. Suatu ketika dia saya ajak ke hotel mana tuh di Salatiga kalau nggak salah itu. Nah, habis maghrib di hotel kan, hotelnya bagus tuh. Nah, pokoknya kalau yang ngajak Bu Oki itu, wah hotelnya bagus lah pokoknya. Ya. Hotelnya bagus, agak kuno-kuno sedikit begitu. Sholat maghrib kan biasa sholat maghrib sama saya. Jamaah di musola hotel. Keluar dari hotel, lihat ada patung gede gitu di depan, pokoknya di halaman di dekat musola gitu. Wah itu patungnya kok bagus ya, dia bilang gitu. Nah terus gimana? Maksudnya gimana gitu? Terus gimana? Kamu punya patung? Ya iya kan, nggak apa-apa kan Mbak? Loh, punya patung kok nggak apa-apa gimana? Saya pancing itu. Kemudian dia bilang, loh Abah sendiri kan bilang gitu. Lah Abah bilang apa kan nggak pernah ngomong tentang patung. Lo itu Abah bilang katanya kita nggak apa-apa itu bilang Sunday, Monday, kemudian Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday kan nggak apa-apa. Gitu. Kalau niatnya bukan untuk mensakralkan kan nggak apa-apa. Itu kira-kira bahasa anak kecil ya. Mas Safa itu bilang begitu, gara-gara dia ikut ngaji kita itu. Oh. Tapi sekarang udah nggak boleh ngaji. Kenapa? Ya dia harus menghafalkan Al-Quran sendiri. Kalau dia ikut ngaji sendiri, nanti ikut ngaji di sini, nanti ya lambat. Nah, tadi itu saya kaget tuh. Ternyata dia paham apa yang saya sampaikan, bahwa desakralisasi itu kalau betul-betul sudah kita pikirkan dengan baik, ya, pikiran kita itu sudah tidak mensakralkan apapun selain Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya nggak ada masalah itu, ya kan? Tadi itu bilang
Assalamualaikum dengan bahasa Ibrani. Itu adalah di antara tindakan yang kalau dilakukan dengan tanpa niat untuk melakukan sakralisasi ya nggak ada masalah. Loh ya artinya juga sama kok gitu. Artinya kan Assalamualaikum, artinya sama saja itu. Al-Quran memberikan panduan. Kalau toh itu tadi dianggap sebagai ungkapan keagamaan, kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang bukan sakral ya nggak ada masalah. Apalagi kalau kita lihat maknanya, artinya juga selamat atas kalian. Terus apa masalahnya gitu loh. Nah kalau kita lihat tadi pakai innas sofa wal marwata min syairillah, maka itu bisa dianggap sebagai dalil untuk melakukan desakralisasi. Seperti kalau kita menyebut nama-nama hari. Lah nama-nama harinya itu apa? Loh, ini yang banyak yang tidak tahu ya. Ini kalau tidak ada ayat innas sofa wal marwata min syairillah, semua orang yang pergi ke luar negeri itu musyrik semua. Kenapa? Kalau ditanya, sekarang hari apa? Hari Ahad. Lah kalau hari Ahad, bahasa Inggrisnya adalah Sunday. Dikira day itu artinya adalah hari. Padahal Sunday itu berasal dari kata sun dan day. Sun itu artinya matahari, day artinya adalah dewa. Berarti Sunday artinya adalah dewa matahari. Itu adalah bahasa Yunani. Monday itu berasal dari kata moon dan day. Moon artinya bulan, day artinya dewi. Perempuan kan kalau bulan itu. Kalau matahari laki-laki, maka dewa matahari. Kalau perempuan dewi bulan. Kemudian setelah itu Tuesday. Tuesday itu berasal dari kata twi. Dei artinya dewi, dewi twi. Tuesday. Wednesday itu berasal dari kata wooden dan dei, dewa wooden. Kemudian Thursday berasal dari kata Taurus. Taurus itu api itu, ya. Dewa kalau nggak salah itu api itu, ya. Kemudian Friday, nah ini yang saya salah paham. Saya pikir dulu Friday karena saya di kampung, libur sekolah saya hari Jumat. Nah, waktu kecil tahunya free itu adalah bebas, maka Friday hari bebas, libur, nggak sekolah, kalau gitu. Ternyata Friday itu berasal dari kata, oh jangan sampai nggak tahu kamu. Apa Bil? Freak Day. Freak Day itu dewi mana? Dewi dari Jerman, cari dulu. Nah, cari semua, jangan sampai nggak tahu. Freak Day itu, freak itu dewi dari Jerman. Dei artinya ya dewa lagi, dewi ya. Kemudian Saturday itu adalah Saturnus Day, nama planet. Dulu itu adalah nama-nama dewa. Nah sekarang kalau anak-anak sekolah itu menyebut nama-nama planet, mulai dari apa itu? Semua itu ya sampai Saturnus juga itu tadi itu. Apakah kemudian jadi murtad? Lah ya enggak. Kenapa? Ya seperti tadi kasusnya innas sofa wal marwata min sya'airillah. Nah kalau sudah begitu, bikin patung itu boleh apa enggak? Ya boleh gitu bikin patung. Walaupun dulu Rasulullah pernah melarang bikin patung, gambar bahkan. Terus sekarang siapa yang nggak pernah gambar? Ayo, siapa yang nggak pernah berurusan dengan gambar? Kamu pakai foto segala macam itu, ya kan? Itu pakai apa enggak? Orang itu sebenarnya aneh itu, mengharamkan sesuatu yang dia lakukan tiap hari gitu. Mau bikin paspor pakai foto, mau bikin ijazah pakai foto. Tapi ketika diskusi, foto jadi haram, gambar jadi haram. Kemudian dibikinlah argumentasi macam-macam. Oh kalau kamera itu enggak apa-apa, karena kalau kamera itu adalah apa? Ya pantulan. Nah dibikinlah argumentasi itu seperti kalau kita bercermin, begitu. Masa ada orang menyembah gambarnya sendiri, gitu kan? Kemudian seperti kalau kita bercermin di atas air, tuh ada gambarmu kan? Ada? Apa enggak ada? Nah, gitu. Argumentasi ini bikinlah macam-macam. Padahal konteksnya enggak begitu. Konteksnya adalah pada saat itu orang menyembah sesuatu yang digambar, menyembah sesuatu yang dipahat dan lain-lain. Sama kasusnya juga dengan ziarah kubur. Nah ini maka dalilnya
kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-an fazuruha. Itu yang kemudian digunakan oleh orang-orang yang ahli ziarah kubur. Ya, misalnya gitu. Masa ziarah kubur aja kemudian jadi apa? Jadi murtad misalnya. Ya enggak lah. Tapi dulu pernah dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Ya karena dulunya orang minta-minta di kuburan. Nah, kemudian ketika sudah tidak begitu, maka ya enggak apa-apa. Tapi kalau kalian datang ke kuburan minta-minta lagi sekarang, hukumnya kembali lagi. Loh gitu kira-kira. Paham? Ya kalau kalian sudah tercerahkan, kalian menjadi orang yang rasional, ya itu boleh-boleh saja. Tetapi ketika kalian mengalami kemunduran iman, misalnya, ya, wong al iman itu yazid wayangkus, kemudian kalian mengalami degradasi iman, enggak boleh itu. Tiba-tiba kamu mengalami apa? Mengalami perubahan pemikiran. Wah, ternyata kuburan itu ada apanya? Ya pokoknya ada barokahnya, ada macam-macamnya itu. Ya seperti di dalam masyarakat kalian itu, ya kebanyakan masyarakat kalian, ya nggak boleh, jadi haram lagi. Begitu, ya. Nah kemudian lagi, misalnya lagi, nih, kalau kalian melihat nih, Allah itu Tuhannya siapa? Saya tanya coba. Nabi Muhammad itu lahir di mana? Nabi Muhammad lahir di Mekah. Lah Tuhannya orang musyrik siapa? Kamu pikir? Tuhannya orang musyrik siapa? Allah, ya kan? Bedanya apa? Allahnya orang musyrik, Allahnya kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib dengan Allahnya Nabi Muhammad itu bedanya apa? Ya sama. Ya. Allahnya sama, cuma persepsi orang berbeda gitu. Yang diperintahkan oleh Al-Quran adalah orang harus memurnikan Allah dari Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu, perhatikan dengan baik. Surat Al-Ikhlas ini unik. Di antara surat yang unik, di samping surat apa? Di samping surat Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu kan nggak ada kata Al-Fatihah, tapi disebut Al-Fatihah. Kenapa? Karena posisinya di depan, masih masuk akal. Dan sekarang itu surat Qul huwallahu ahad kok disebut dengan Al-Ikhlas itu apa argumennya? Al-Ikhlas itu berasal dari kata akhlaso yukhlisu, ikhlas. Ikhlas itu apa maksudnya? Ikhlas itu artinya adalah tidak mencampur Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain, yang palsu. Ayatnya ada di mana? Surat Al-An'am. Buka juz 8, mundur 4 halaman. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu berarti pengertiannya adalah, karena artinya begini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezoliman. Zolim di situ artinya adalah asyirku. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, syarat untuk mendapatkan keamanan dan petunjuk kok berat banget gitu. Rasulullah kemudian balik tanya, beratnya di mana? Nah itu tidak melakukan kezoliman. Kemudian Rasulullah mengatakan yang dimaksudkan kezoliman di dalam surat Al-An'am 82 adalah seperti di surat Luqman ayat 13, innasyirka la zulmun azim. Jadi zalim yang dimaksudkan di situ adalah zalim seperti di dalam surat Luqman ayat 13. Begitu. Berarti qul huwallahu ahad itu maksudnya apa? Maksudnya adalah pemurnian sebagaimana dimaksudkan di dalam surat Al-An'am ayat 82. Begitu. Qul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Huwallahu ahad. Dia Allah itu adalah satu esa. Huwallahu ahad. Allahus somad dan seterusnya. Itu adalah ayat-ayat tentang bahwa Allah harus dibersihkan, dimurnikan, disucikan dari yang dianggap sebagai sekutu-sekutu. Maka disebut sebagai Al-Ikhlas. Ikhlas itu artinya adalah pemurnian atau memurnikan. Jadi Allah sendiri jadinya. Kenapa disebut Al-Ikhlas dan apa pentingnya atau apa signifikansi
pemurnian pada saat itu, karena pada saat itu orang percaya kepada Allah tapi juga percaya kepada yang lain. Begitu. Buktinya apa? Buktinya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yaqulunna Allah. Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, mereka ini adalah orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka akan mengatakan, atau niscaya mereka akan mengatakan Allah. Begitu. Kemudian ada ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo wa sakhkharas syamsa wal qamara, dan menundukkan matahari dan bulan, menciptakan langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Perbedaannya di sini adalah Allah yang dimaksudkan oleh orang-orang musyrik tentu saja adalah Allah yang dianggap punya sekutu, dianggap punya saingan. Sekutu di dalam Al-Quran disebut dengan syuroka. Maka ada faja'alu lillahi syuroka. Kemudian ada itu di juz 1 itu fala taj'alu lillahi andadan. Kalau dalam bahasa ilmu politiknya adalah kalau syuroka itu sekutu, ada sekutu Allah. Kalau andad itu dari kata nidun itu artinya adalah lawan, berarti oposan. Jadi mereka punya anggapan bahwa Allah ini punya oposan, punya anggota koalisi, begitu. Ada anggota koalisinya Allah, ada musuh-musuh Allah, ada oposan-oposan Allah. Nah, yang dianggap sebagai anggota koalisi Allah itu siapa? Yang dianggap sebagai anggota koalisi Allah adalah anak-anak Allah menurut mereka. Siapa itu anak-anak Allah? Malaikat, diantaranya anak-anak perempuannya adalah malaikat, sebagaimana diterangkan di dalam surat An-Najm halaman 2. Gimana ayatnya? Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Itu. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu memberikan nama-nama perempuan kepada malaikat. Malaikat dianggap sebagai anak-anak Allah. Ya, sekutu-sekutu Allah juga. Kemudian ada juga orang-orang yang menganggap bahwa Uzair adalah anak-anak Allah. Ini sebagian orang Yahudi mengatakan demikian. Sebagian orang Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara Masih ibnullah, gitu. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. At-Taubah ayat 30. Surat At-Taubah ayat 30 mengatakan bahwa tadi ya, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Ya, orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah anak Allah juga, begitu. Berarti itu jadi apa? Jadi anggota koalisi. Nah, yang berarti lawannya Allah siapa? Nah, gitu. Intinya mereka punya perspektif tentang itu. Di dalam Al-Quran dijelaskan itu jelas sekali. Ya, maka kemudian harus dimurnikan. Berarti apa ini? Terjadi desakralisasi. Harus dilakukan desakralisasi karena Allah di masa lalu sebelum Islam datang itu sudah ada. Tetapi nama Allah kemudian dipakai oleh Nabi Muhammad, begitu, ya kan? Maka kemudian Nabi Muhammad kemudian mengganti nama Allah. Wah, Tuhan sudah Allah itu sudah dipakai oleh orang jahiliyah, jangan dipakai itu. Gitu kan? Tapi dipakai enggak? Dipakai. Konsepsinya adalah sebagaimana prinsip di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kunci itu, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Berarti hanya kepada Allah saja kita menyembah. Maka konsepsi tauhid kita adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Tuhan. Begitu. There is no God but God. Nah, itu dulu Cak Nur diributin tuh, ya gara-gara bilang tidak ada Tuhan selain Tuhan. Kenapa kok diributkan? Ya nggak ngerti lagi, orang-orang nggak baca gitu.
bahwa Allah itu berasal dari kata ilah. Ilah kemudian dikasih al jadi al-ilah. Kalau kamu baca ringan jadi alillah, maka kemudian digabung menjadi satu jadi Allah. Maka terjemahan Inggris itu, terjemahan siapa Al-Quran, siapa Amir Ali itu, yaitu diterjemahkan dengan there is no God, pakai G kecil, but God pakai G besar. Oh gitu. Karena ilah itu nakiro, kalau Allah itu sudah makrifat. Kalau kalian baca lisanul Arab tentang ilah, nah kalau ini udah, saya sangat memahami ini karena saya menulis tentang evolusi konsep Tuhan di dalam Al-Quran, nah, gitu. Dan saya sudah membaca itu lengkap, gitu. Ya, ada banyak perspektif di situ bahwa Allah dianggap sebagai isim jamid, misalnya. Ya, dia tidak berasal dari kata ilah, tapi ya sudah dari sononya adalah Allah, gitu namanya. Nah, tapi kemudian sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa kata Allah itu berasal dari kata ilah, kemudian dikasih al-ta'rif, juga menjadi al-jalalah, kemudian menjadi alilah, kemudian menjadi Allah. Oh gitu, ya. Berarti kata Allah sekali lagi sudah dikenal sebelumnya, tapi kemudian digunakan oleh Rasulullah. Nah, gimana? Apakah kamu akan mengatakan bahwa jangan pakai nama itu adalah nama pagan? Enggak, konsepsinya yang kemudian diubah oleh Rasulullah, yang tadinya Allah sebagaimana dikonsepsikan oleh orang-orang musyrik, kemudian Allah dikonsepsikan oleh Allah sendiri melalui Al-Quran, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Allah adalah ahad, qul huwallahu ahad, kalau gitu, Allah satu. Nah, tetapi apakah Allah itu adalah nama yang universal? Bisa dikatakan iya, juga bisa dikatakan tidak. Kalau sekarang jadi universal. Tapi Allah dalam konteks itu adalah nama lokal. Loh ya kan? Lokal mana? Lokal Arab. Setelah berkembang sekarang orang kenal nama Allah itu. Tapi apakah secara konseptual Allah menginginkan namanya itu universal? Enggak, gitu. Buktinya apa? Buktinya Allah, ya, Tuhan yang Maha Kuasa itu sebelumnya oleh Nabi Ibrahim disebut dengan El, begitu. Ketika dia berdoa kepada Allah pada usia sangat tua, Nabi Ibrahim berdoa agar diberi anak, kemudian diberi anak beneran, maka kemudian anaknya itu disebut dengan, dikasih nama siapa? Ismail. Loh, Ismail itu berasal dari kata Isma dan El. Isma itu artinya mendengar, El artinya Allah. Saya nggak ngerti nih bahasa Ibrani, tapi kira-kira begitu, ya. Maka bisa diartikan Ismail itu artinya adalah doa yang didengar oleh El, doa yang didengar oleh Allah. Selain Ismail, Nabi Ibrahim juga punya anak, namanya siapa? Namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu punya nama alias. Nama aliasnya adalah Israel, berasal dari kata Isra dan El. Isra itu artinya adalah hamba, El artinya Allah. Maka kalau di bahasa Arab kan menjadi Abdullah, begitu. Tapi kalau dalam penulisan di dalam Al-Quran kalian itu Ismail tadi itu dibaca dengan Ain, Ismail. Tapi kalau Israel, Isra dan El pakai hamzah, gitu. Paham? Beda kan? Ismail mestinya Ismail jadi Ismail. Kalau Israel pakai hamzah, yang satu pakai ain, yang satu pakai hamzah. Maka nggak usah ribet. Wah, itu bacanya kok salah, gitu. Ya kan, seolah-olah salah kan jadinya. Kalian bilang Al-Quran jadi Al-Quran, gitu gimana? Al-Quran mengatakan gitu, misalnya, gitu gimana? Kan aneh ya dong. Nah, itu diambil oleh Al-Quran, tetapi tadi kemudian jadi huruf yang berbeda. Banyak di dalam Al-Quran, Israel, Ismail, ya, itu banyak sekali. Apalagi
Udah sampai di situ, ya. Berarti nama yang disebut oleh Nabi Ibrahim dan orang-orang Israel adalah El, di samping juga yang sering disebut apa? Yahweh. Nah, gitu. Berarti di situ aja ada dua, ya. Yang satu Yahweh, yang satu El. Begitu. Historis ini, ya. Nah, kemudian lagi, kalau kita mau membahas ini secara lebih mendalam lagi. Karena tadi orang-orang Arab menyebut Allah tadi dengan apa? Menyebut Tuhan yang Maha Tinggi itu dengan apa? Allah. Ya, disebut dengan Allah. Orang Ibrani menyebutnya tadi apa? El. Oke itu. Menyebutnya dengan Yahweh. Kemudian juga dikasih sifat. Sifatnya apa? Masih ingat nggak? Sifatnya apa? Sifatnya adalah Maha Pengasih. Maha Pengasih dalam bahasa Ibrani atau Suryani adalah Rahmono. Nah, ini yang kalian nggak pernah kan ngaji ini ya? Nah, kalau nggak pernah ngaji ini, caranya bagaimana? Cari di kitabnya itu. Kalau kalian nggak punya kitab ini, ya, nggak punya kitab ini, nggak punya lisanul Arab, nggak punya yang lain-lain, ya caranya gimana? Ketik Google caranya. Ya, jangan seperti orang-orang yang mengatakan, kok belajar pakai Google? Saya kasih tahu ya, saya kasih tahu nih. Itu kalian ditipu oleh orang-orang yang ngaku sebagai guru, tapi sebenarnya itu adalah orang-orang yang takut kamu meninggalkan dia, gitu. Takut kamu pinter. Kalau kamu pinter, nanti kamu tahu bahwa dia tidak layak jadi guru. Kalau gitu. Kenapa? Melalui Google kita bisa mengakses buku apa saja sekarang itu. Kitab-kitab yang dulu kalian cuma ngiler di pesantren itu, saya cuma ngiler ketika waktu di pesantren, sekarang semuanya sudah bisa kita akses melalui Google. Nah, kalau kamu pinter, maka kamu akan menyamai orang yang tidak suka kamu pinter, gitu. Ya, paham ini? Paham nggak sih, Rod? Maka kalau kalian ini nggak jadi orang pinter pada zaman sekarang ini, itu adalah kerugian besar. Kenapa begitu? Beda zamannya. Kalau dulu kita harus pergi ke perpustakaan tuh, baca buku begini-begini, beratnya minta ampun, ya kan? Kalau sekarang kita nggak perlu begitu, cuma cukup begini aja. Ya, untuk mendapatkan buku-buku ini sebenarnya ini, ya, itu semudah menggerakkan jempol tangan kita. Loh, apa nggak enaknya sekarang itu? Enak banget, ya kan? Oke, kembali lagi tadi itu, Ar-Rahman berasal dari kata apa? Rahmono. Itu sama dengan bahasa orang-orang Israel tadi itu, Sulaiman dalam bahasa Arab, padahal sebenarnya berasal dari kata Salomo. Kalau Salomo kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Sulaiman. Kalau Rahmono tadi itu menjadi Ar-Rahman. Tuh, sekarang bagaimana? Ini kalian perlu meriset sendiri ya. Kalian cek, sudah ketemu? Sekarang caranya begini, biar kalian nggak menganggap saya bohong. Siapapun ketik nama Rahmono gitu di dalam Google. Rahmono pakai bahasa ini, pakai huruf Latin Rahmono. Kemudian ketik Ar-Rahman gitu caranya. Keluar apa? Keluar nggak? Keluar? Yang keluar kitab apa itu? Kitab apa? Ketik. Jangan sampai tidak ketemu. Nanti kalau nggak ketemu nanti dikira saya bohong. Nah, ini cara belajar yang benar agar kalian menjadi orang-orang yang kalau mendapatkan informasi nggak asal telan aja. Ya, tapi harus kita buktikan secara saintifik semuanya. Nah, ini literaturnya harus kalian baca secara real. Nggak boleh hanya katanya aja, mendengar-dengar aja. Ya, harus kalian baca sendiri. Udah ketemu? Rahmono, Ar-Rahman? Ketemu? Bang Fajri? Langsung ketemu? Hanya diketik Ar-Rahman dan Rahmono udah ketemu? Langsung ketemu. Kenapa begitu? Ini ada kaitannya dengan surat Nabi Sulaiman. Surat Nabi Sulaiman gimana? Kepada Balqis tuh di surat An-Naml.
Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ketika suratnya itu dilemparkan, diantar oleh burung hudhud, kemudian dibaca oleh Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Begitu. Nah, Ar-Rahman di situ ini mau kita anggap sebagai bahasa apa ini? Di situ ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim masalahnya. Oh, ini complicated nih pembahasannya. Nah, kalau kita kemudian mengetahui tentang sejarah perjanjian Hudaibiyah, nyambung. Nyambungnya di mana, Bil? Paham nggak maksud saya? Suhail bin Amr tidak kenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Loh, aneh loh. Sementara kitab-kitab klasik ya termasuk Fathul Mu'in, kemudian apa lagi dan lain-lain yang kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren dulu itu mengartikan Ar-Rahman sebagai Rahmanud Dunya wal Akhirah, kemudian mengartikan Ar-Rahim sebagai Rahimul Akhirah. Ternyata itu keliru, loh gitu ya. Tapi nggak ada orang yang bilang itu sesat, loh gitu. Kenapa saya anggap keliru? Saya punya argumen. Nanti kalian buka sendiri. Biar kalau kalian nggak punya kitabnya, caranya gampang. Ar-Rahman, Rahmanud Dunya wal Akhirah, ketik, tambahi Fathul Mu'in, nanti keluar. Itu kitabnya keluar. Kalau kalian bisa baca, ya berarti akan tahu. Kalau nggak bisa baca, ya dibalik aja nggak tahu. Loh kan gitu. Itu berarti definisinya keliru. Kenapa? Satu, tidak sesuai dengan Al-Quran. Kalau ada kitab-kitab atau kitab-kitab yang mendefinisikan Ar-Rahman sebagai Rahmanud Dunya wal Akhirah dan Rahim adalah Rahimul Akhirah, itu karena apa? Karena yang digunakan adalah ayat wa kana bil mu'minina rahima. Begitu. Coba cek itu. Seluruh kitab yang mendefinisikan seperti tadi itu pasti menggunakan satu ayat itu. Nah, yang tidak disebut adalah innallaha binnasi laraufur rahim. Loh gitu. Ini yang menyebabkan definisi tadi menjadi salah. Loh gitu. Paham nggak? Paham? Definisi tadi salah. Kenapa? Innallaha binnasi laraufur rahim. Berarti Allah menjadi zat yang maha rahim tadi itu di dunia juga. Padahal tadi itu Ar-Rahim diartikan sebagai Rahimul Akhirah. Jadi salah. Ya, paham? Saya menyadari kesalahan itu satu dari ayat Al-Qur'an, yang kedua ada definisi yang diberikan oleh Al-Biqai di dalam Nazmud Duror fi Tanasubil Ayati Wassuwar. Dia menyebutkan bahwa Ar-Rahman adalah syamilur rahmah likafati ma tanawalat rububiyah. Kemudian Ar-Rahim diartikan dengan khassur rahmah bima tardahul ilahiyah. Langsung cari caranya. Sekali lagi agar kalian tidak mencandra saya ini bohong. Begitu. Oh, bener apa enggak itu? Jangan-jangan salah, gitu kan? Ini saya nggak mau juga itu ada netizen misalnya mengatakan wah ini sesat misalnya, itu adalah netizen yang tidak baca itu pasti ya. Itu khassur rahmah bima tardahul ilahiyah. Tadinya saya menganggap ini yang benar gitu kan, loh ternyata salah, ternyata tadi itu dengan ayat Al-Quran tadi itu ternyata keliru. Oh gitu ya. Yang benar bagaimana yang benar? Yang benar tadi itu setelah mendapatkan informasi bahwa Ar-Rahman berasal dari kata Rahmono, dan setelah saya telusuri, oh ternyata ini lebih masuk akal, lebih historis ini, begitu. Bagaimana tadi itu? Rahmono ya, itu mirip-mirip polanya dengan Salomo jadi Sulaiman, Rahmono jadi Rahman, Rahman jadi Rahmono jadi Rahman, Salomo jadi Sulaiman. Paham ini? Salomo jadi Sulaiman, Rahmono jadi Rahman. Tapi saya nggak ngerti baca yang benar itu gimana ya, karena
Saya tidak pernah belajar bahasa Ibrani. Saya hanya membaca teksnya saja. Nah gitu, ya. Paham ini? Itulah yang menyebabkan saya jadi paham kenapa yang namanya Suhail bin Amr ketika mau menandatangani perjanjian Hudaybiyah, dia menolak. Karena Rasulullah pada saat itu menempatkan Bismillahirrahmanirrahim di awal. Kemudian Suhail bin Amr mengatakan apa? Apa itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Nggak kenal saya, dia bilang gitu. Maka kemudian dia minta agar Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dihapus oleh Ali bin Abi Thalib, ya, atas perintah Rasulullah kemudian dihapus. Tadinya Ali nggak mau. Itu tanda apa? Tanda orang Arab jahiliyah nggak kenal Ar-Rahman. Walaupun nanti kalau kalian baca di tafsir-tafsir, ada tafsir baru ini tulis oleh orang Afrika itu, bagus itu. Ya, nanti ada juga yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu sudah dikenal untuk menyebut nama Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah itu dikasih gelar sebagai Rahmanul Yamamah. Nanti kalian cek, ya kayak gitu kalian cek. Sehingga nanti kita bisa debat kembali. Paham? Dia dapat itu dari mana? Orang Yamamah itu dapat kata Rahman itu dari mana? Nanti kita telusuri lagi. Tapi yang jelas tadi itu, yang namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu siapa? Suhail bin Amr adalah pujangga. Orang yang bahasanya itu luar biasa. Bahkan pada saat itu, ketika Suhail bin Amr ngomong apa itu misalnya, ya. Kemudian ada sahabat yang itu bagusnya itu mulutnya itu dirontokkan giginya gitu. Nah, kemudian Rasulullah bilang, jangan begitu. Dan benar, kemudian ketika dia masuk Islam, Rasulullah meninggal dunia, ya, dia sudah masuk Islam kan, Rasulullah kemudian meninggal dunia, orang-orang jahiliyah itu, orang-orang Arab itu tadinya mau murtad. Kemudian dia naik panggung, kemudian ngomong, kalian jangan murtad, intinya begitu. Dengan kalimat yang indah. Paham ini? Nah, itu tadinya dia nggak kenal kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kalau Ar-Rahman tadi sudah ketemu, lah ini yang aneh ini. Kenapa kok dia nggak kenal Ar-Rahim itu loh? Ini yang saya belum menemukan. Ya. Nah, tugas kita ini melakukan penelusuran. Rasulullah kan orang Arab. Nama Tuhannya siapa? Allah. Tapi kemudian kenapa mengambil kata Ar-Rahman yang berasal dari Ibrani dan Suryani? Loh, yang dihadapi oleh Rasulullah itu adalah juga orang-orang Yahudi. Rasulullah kepingin agar orang Yahudi masuk Islam. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Rasulullah memperkenalkan, Tuhanmu dengan Tuhanku itu sama, gitu. Allah ini Tuhanku yang ku sebut dengan Allah itu ya Ar-Rahman itu. Ar-Rahman itu siapa? Ya El itu, lo gitu. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari yang Ar-Rahim, yang sampai membuat tadi itu Suhail bin Amr tidak kenal itu gimana ceritanya. Saya cari referensinya belum ketemu. Nah itu, ya, belum ketemu itu. Tapi aneh itu, sampai ya, gampang itu mencarinya itu. Mencarinya tinggal ketik Google aja, perjanjian Hudaybiyah. Ya, Suhail bin Amr menolak kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim masuk di dalam surat perjanjian itu. Sehingga kemudian sampai sekarang masih bisa kita saksikan, ya, di awal surat itu yang ada adalah bukan Bismillahirrahmanirrahim tapi Bismikallahumma, begitu. Jadi memahami Islam itu begitu. Jadi yang terjadi apa tadi itu? Desakralisasi. Lo masa kemudian orang bilang Assalamualaikum dengan apa? Apa? Yang kencang bacanya. Nah itu kok nggak boleh gimana? Itu namanya nggak pede namanya. Lo memangnya mendoakan orang kafir nggak boleh? Boleh nggak? Lo boleh, saya mendoakan itu karena saya sering menjadikan Bill Gates sebagai contoh. Contoh apa? Contoh sebagai orang yang rugi. Kenapa? Karena dia beramal banyak, ya kan? Kan kita kan sering untuk mengkaji Al-Asr. Ya, mengkritik orang-orang yang mengartikan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rugi karena apa? Biasanya jawab karena tidak memanfaatkan waktu. Bukan.
Yang saya jadikan contoh adalah Pak Bill Gates. Pak Bill Gates itu sudah nyumbang ke Indonesia 450-an miliar. Kamu cuma nyumbang berapa ke masjid? 2000. Ya kadang-kadang nggak nyumbang di hari Jumat. Lah kamu masuk surga lah, sementara Pak Bill Gates enggak kalau dalam konsep Islam. Kenapa? Karena amalnya enggak dihitung. Nah kita doakan boleh kan? Semoga Pak Bill Gates mendapatkan hidayah. Kalau dia sudah mati, lah itu nggak boleh didoakan. Ayatnya mana? Gimana? Loh, Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahima la awwahun halim. Surat apa itu? At-Taubah ayat 114 ya. Nabi Ibrahim ya mendoakan bapaknya yang sudah mati ya nggak boleh. Tapi ketika mendoakan abahnya itu pada saat dia masih hidup boleh apa enggak? Boleh itu. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Itu ayatnya kalau sudah meninggal nggak boleh. Kamu punya teman yang beragama lain, ya sudah meninggal, kamu doakan nggak boleh. Ayatnya mana? Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah kamu mensolati. Itu pernah terjadi dulu. Ya, Rasulullah mau menyolati orang munafik, kemudian dicegah oleh Umar. Kemudian turunlah ayat ini, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Janganlah kamu sholat mayit maksudnya. Sholat itu artinya doa. Wala tusalli ala ahadim minhum mata, atas seorang pun di antara mereka yang mati. Wala takum ala qabri, dan jangan berdiri di kuburannya. Begitu. Tapi kalau belum mati, boleh kita doakan. Mendoakan, ya Allah kasihlah dia hidayah. Itu seperti Nabi Muhammad mendoakan siapa? Salah satu dari dua Umar. Ayo ketik lagi, cari Nabi Muhammad mendoakan salah satu dari dua Umar. Itulah kenapa Umar bin Khattab kemudian masuk Islam. Yang satu adalah Umar bin Khattab, yang satu adalah siapa? Nabi Muhammad bilang, Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, kuatkanlah Islam dan dengan salah seorang dari dua Umar. Gitu. Siapa itu Umar? Jadi doa Nabi Muhammad gimana? Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Itu sama dengan mendoakan salah satu dari keduanya masuk Islam. Loh kan begitu. Boleh mendoakan begitu. Dilakukan oleh Rasulullah. Begitu. Paham ya? Dilakukan oleh Rasulullah, mendoakan agar salah satu di antara dua Umar tadi itu masuk Islam. Yang satu adalah Umar bin Khattab, yang satu adalah siapa itu? Amr bin Hisham, Abu Jahal. Abu Jahal itu dulu namanya Amr bin Hisham. Karena Amr bin Hisham itu pinter banget. Usianya masih muda, kira-kira 25 sampai 30 tahun sudah menyelesaikan segala macam problematika sukunya. Maka kemudian dia diangkat menjadi anggota Darun Nadwa. Darun Nadwa itu kalau di sini adalah anggota MPR, ya anggota Darun Nadwa itu. Darun Nadwa itu kayak MPR. Nah, kenapa kok diangkat menjadi anggota Darun Nadwa? Karena saking pinternya membuat strategi. Nah, membuat strategi, orang kalau pinter bikin strategi, pinter berpikir, kemudian membuat strategi, itu namanya filosof. Maka kemudian dia mendapatkan julukan sebagai Abdul Hakam, Bapak Filosofia, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan Pak Harto namanya Bapak Pembangunan, Amin Rais Bapak Reformasi, gitu. Kalau Sirot bapaknya siapa? Oh, gitu.
Itu seperti itu. Abul Hakam itu bapak kebijaksanaan. Itu al-hikmah lah gitu. Saking bijaksananya, saking pinternya. Tapi kemudian karena dia adalah pembesar suku, dia menolak kenabian Nabi Muhammad sampai kemudian melakukan tindakan yang tidak pantas dilakukan sebagai orang yang mendapatkan julukan Abul Hakam. Maka kemudian Rasulullah memberikannya julukan yang sebaliknya, namanya Abu Jahal. Gitu loh sejarah itu. Ya. Maka tadi itu Umar berarti didoakan oleh Rasulullah, didoakan untuk mendapatkan hidayah. Lu masa mendoakan orang masih hidup gak boleh? Nah kalau di dunia ini kita boleh mendoakan siapapun untuk kebaikan, asalkan mereka baik. Ayatnya di mana itu? Surat Al-Mumtahanah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallauhum. Nah gitu. Makanya memahami Al-Qur'an ini harus komprehensif. Artinya bagaimana? La yanhakumullahu. Allah tidak melarang kalian. Anil ladina lam yuqatilukum fid dini, dari orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Tidak melarang apa itu? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat justice, keadilan kepada mereka. Nah, yang dilarang siapa? Yang dilarang kita, ya, kita dilarang untuk berbuat baik tadi itu. Siapa? Ya yang memusuhi kita. Begitu. Itu ayat berapa? Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Nah, ini tolong ini dipahami secara komprehensif, ya. Jadi yang dilawan adalah orang-orang yang memusuhi kita. Yang diusir oleh Rasulullah adalah Yahudi-Yahudi yang melanggar perjanjian. Yahudi yang tidak melanggar perjanjian yang enggak diusir. Loh gitu loh. Ya, konteksnya itu begitu. Tapi kemudian konstelasi politik kemudian menyebabkan Makkah dan Madinah, ya tidak hanya Makkah. Kalau Makkah kan jelas ada ayatnya, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Itu pun 3 mazhab mengatakan bahwa tidak boleh orang musyrik masuk, tapi ada satu imam mazhab yang mengatakan boleh masuk. Loh gitu. Gimana coba? Maka jangan mudah itu kalian mengkafir-kafirkan orang, ya, menyesat-nyesatkan orang. Baca caranya. Kalau sudah baca, baru ngomong. Mau ngomong gimana caranya? Nulis dulu caranya. Tulis agar terstruktur. Kalian baca ulang, oh pemahaman saya ini sudah benar apa belum ya? Baru ngomong, begitu. Kalau enggak, nanti kalian banyak dosa. Jempol kalian nanti itu diapain? Dipotong terus loh, ya, biar enggak nulis yang enggak jelas itu loh, ya. Kan sekarang begitu. Nah, tapi kalian mesti nulis. Nulisnya bagaimana? Nulis artikel yang banyak. Wong mahasiswa aktivis kok enggak nulis gimana? Oke, cukup. Besok kita kaji lagi tentang yang filosofis itu. Yang Al-Qur'an adalah perkataan